Oke guys, balik lagi di channel Wenterex Entertainment. Ya ini tumben-tumbenan ya kamera dari atas. Oke, jadi ya di video kali ini gue bakalan ngebongkar ini LDT HK416 versi 3. BTW risnya enggak ya. Gue bisa bongkar risnya, cuman nggak ada yang penting-penting amat. Palingan cuman kayak real gitu aja. Ini dalamnya ada kayak gas block sama buat ngedorong boltnya, ya itu kalian bisa cek sendiri lah. Oke, nah ini gue lepas dulu holonya, lepas dulu. Nah lalu ini ada grip homemade, lepas aja. Nah ini juga pisir ya, ini pisir. Oke, nah kita bakalan buka bagian ini ya dulu ya. Nah, bagian sini dia itu ada lock pinnya, jadi harus dibuka dulu. Oke, ini agak keras ya, jadi gue pakai tang. Keras sih. Nah oke, ini tutup dulu biar nggak ngangin. Nah ini dia, ini ya, ini upper receiver, itu ada tulisan HK. Nah ini gearboxnya. Oke, kita lepas dulu baterainya. Oke, ini takutnya tiba-tiba nyala ya. Oke, nah aduh, ini dia lumayan berat ya, bahannya nylon. Ini juga tapnya dia besi, lumayan lah, ada part besinya. Oke, nah ini kita buka gripnya dulu. Nah ini dia dinamonya. Dia kalau dinamo itu kayaknya udah nggak perlu upgrade deh, ini udah bagus ya. Nah ini dia motor, itunya dinamonya bagus. Oke, kita buka bagian sini. Oke, ini dia ada 4 baut ya di dalam. Ini dibuka dulu. Oke, sip. Ini agak susah ya ngelihat bautnya ya. Oke, kayaknya menyalain dulu dah lampu. Nah kan itu terang jadinya. Oke, ini gue udah, ini yang keempat kalinya ngebongkar ya. Sebenarnya tadi malam itu gue ada bikin video gue bongkar, cuman gara-gara memori HP penuh akhirnya nggak jadi. Gue hapusin dulu yang banyak, video gue doang ya. Kalau memori lainnya jangan, kayaknya penting soalnya. Oke, belum ya, masih ada yang nyangkut. Emang suka gini ya, gak tahu kenapa. Nah ini dia gripnya, ini gripnya ya. Nah ini kabelnya ada yang merah hitam, nggak boleh ketuker ya. Ini kalau di gua ya, dia ini ada ini nih nah ya ini warna merah, itu diituin juga yang ke merah ini. Kalau yang silver aja ini mana, oh ini salah, ini nih. Kalau silver aja yang ini, dia itu yang hitam ya. Aduh kok tiba-tiba pegel ya teman. Oke, kita buka ini.
cage-nya, magazine cage-nya. Ini beli ini jadi rindu sukir sama Bang Tatep ya. Seru soalnya. Ini bisa dilepas. Sebenarnya enggak sih, cuman gua ambil ini sebenarnya dia ada kawat ya di bagian sini nih. Dia buat ngunci ininya biar enggak keluar. Cuman gara-gara dia sering macet kalau masih ditaruh, ya udah gue lepas. Nah, ini kita ambil dulu gearboxnya. Ini tuh belakangnya kan gue bilang nggak bisa dibuka, jadi ya kabelnya tetap nyangkut lah. Oke, ini dia gearboxnya ya. Ini dia gearboxnya. Dia kalau di airsoft ini dia gearbox V2. Ya. Kalau V1 itu nggak salah buat AK. Atau enggak V3 yang buat AK? Enggak deng, V3 buat P19 atau enggak V4 kali buat P19. Oke, ini gearboxnya ya. Ini kalau mau convert AEG tinggal ganti nozzle atau enggak ya ganti nozzle, atau kalau kalian juga punya magazin AEG, ininya dipotong sejajarin ya. Di sini ada garisnya kok, bisa dipotong aja. Oke, saatnya kita buka dulu. Oke, ini terserah kalian mau skip atau kagak ya, tapi gue bakalan ngomong-ngomong juga di sini ya. Ini dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ada 10. Ini 10 ya, tambah yang ini di sini. Cuman dia bagian belakang. Oke. Ini lepas. Nah. Oke. Ini juga. Oke, ini dia yang lumayan panjang ya. Aduh, susah juga ini. Ini gue agak kesel ya, soalnya lama gitu loh. Oh ya, I forgot about something. Sorry. Ini dia bagian belakang. Di sini ada per, harus dibuka. Oke. Bentar. Gue buka pakai sendok ya, sendok bisa jadi peralatan. Ini. Nah, dia putar ke kiri. Nah, ini spring guide-nya, mas springnya harus dibuka. Kalau enggak mental nanti. Harus dibuka dulu. Dan gue waktu itu pas bongkar itu sering kelupaan masang per sama spring guide-nya itu. Jadi gue harus bongkar lagi, dan itu udah gue pasang full. Biasanya itu bongkar lagi, astaga. Itu udah kayak perjalanan dari Sabang sampai Merauke tapi lupa bawa koper. Enggak ding, kayaknya misal itu kayak perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, terus pulang lagi ke Jakarta tapi lupa bawa oleh-oleh cakwe. Bukan cakwe, cai kue. Ya gue dari Pontianak ya, jadi gue tahu makanan sana. Ada namanya itu cai kue. Dia bukan cakwe tapi cai kue, beda. Dia itu kayak makanan Jepang atau Cina ya, kayaknya Cina. Soalnya kebanyakan mayoritas di sana Cina ya, di Pontianak. Artinya kuntilanak. Oke, nah ya. Nah, kalau kalian misalnya liburan ke Pontianak ya, belum sah ke Pontianak kalau belum makan cai kue. Atau enggak apa, gue lupa namanya. Ntar. Ada satu ini, cuman gue nggak suka. Kakak gue itu suka banget dia. Apa ya namanya? Dia kayak udang pedes gitu. Apa ya, lupa dong. Makanan daerah sendiri lupa. Ya daerah Pontianak sih. Apa ya? Cincalok ya, cincalok.
itu dia udang pedes terus dicampur dengan rempah-rempah mewah, gak mewah sih, rempah-rempah yang enak dan maknyus buat kakak gue nggak suka udang, nggak tahu kenapa. Oke, ini kita buka pelan-pelan. Main berat. Nah, ini gearbox shellnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini oke, kita ambil dulu bagian ininya. Nah, ini pistonnya gua agak naikin ya, ini gua ganjel ininya biar kompresinya agak sedikit lebih padat. Oke, ini padat nggak sih? Gue pengen nyoba. Oh ya, lumayan, nggak padat sih, tapi lumayan. Oh, padat. Oke, kompresinya padat. Dia kalau awal-awal tuh dia nggak padat ya, jadi kalian harus ganti o-ring. Ini gue ganjel doang ya, ini ganjel pakai o-ring bekas Dekobra ya, daripada nggak kepake ya kan bagus, daripada nggak kepake nih ya. Ini udah gue upgrade dikit, jadi kompresinya padat. Nah, itu kompresi juga penting. Ya. Oke, dia besar nozzle-nya kayaknya sama ya, dia sama AEG M4. Jadi kalian bisa masang nozzle AEG. Ini nozzle lagi. Ini bukan nozzle, ini piston cylinder head ya, cylinder head. Bukan siren head ya. Itu mah urban legend dari Trevor. Udah lah, kok jadi ke situ. Oke, ini gue miringin dulu, perbaiki. Oke, udah. Oke, dia agak gue depanin. Nah, oke. Jadi ini pistonnya ya, kalian bisa ganti terserah apa. Ini pistonnya siapa tahu ganti yang metal atau enggak yang lebih kuat. Ini kayaknya ABS dah, Bu, atau nylon. Ini kayaknya nylon. Kayaknya ABS. Nah, ini ya, ini nozzle, ini nozzle ya. Sekecil ini tuh buat AEG metal ya, tapi segini tuh wah 60.000 90.000 mahal dah. Tapi demi punya AEG gua kumpulin duit cuma buat beli nozzle dong. Dia nozzle-nya kompatibel ya sama ini. Gua lihat di YouTube soalnya. Dia bisa. Kayaknya agak zoom dikit lah. Nah, oke. Ya, buat ininya dia itu lumayan kompatibel dikit. Enggak sih, kayaknya kok emang kompatibel. Ini tuh gearbox WGG itu dia yang ini ya, yang V2 ya. Dia itu mirip, dia tuh fisiknya sama kayak AEG pada umumnya, cuman dia beda ya, sebenarnya dia beda. Kalau kalian masang part airsoft, misalnya ini pokoknya part airsoft gitulah, buat WGB itu kayak gearnya itu mungkin dia nggak bakalan kompatibel, nggak bakalan cocok. Oke, ini ya gear dalamnya. Ini MOSFET-nya ini di sini. Ini MOSFET-nya, ini trigger, ini buat safety, ini buat mag primernya. Cuman dia mag priming pas nembak, tapi pas dikokang itu dia nggak ada mag prime ya. Ya gue sebenarnya agak kecewa dikit sih sama LDT ini, gak ada mag prime. Padahal enak kan pakai mag prime. Oke. Nah, gue kalau punya duit lebih sih, kalau buat WGB doang ya, kalau gue nggak airsoft gitu, gue WGB, gue bakalan beli Kublai K7M ya, soalnya dia bentuknya HK416A5 dan katanya sih dia nggak bisa nembak. Dia ada gearbox persis kayak gini,
Cuman dia tuh kayak ada penghalang gitu di depannya itu. Gue lihat di Blastermania. Duh, kok gue jadi ngepromosiin channel lain ya. Tapi mungkin channel yang paling gue promosikan itu Bang Tatep ya. Tatep channel. Ya, lumayan banyak ilmu lah gue dapet dari Bang Tatep. Oke. Sebentar. Ini. Nah, akhirnya. Oh. Kurang maju ya. Aduh. Bentar guys. Oke, yo suara jamur. Aduh. Oke, ini kenapa ya? Sebentar guys. Aduh, ada kendala dikit ya. Dikit aja kendalanya. Balik lagi please-nya. Bentar. Gue kirain itu soalnya beberapa orang tuh reviewnya ini tuh isinya metal. Gue kirain juga metal ya, bakalan metal gitu. Ternyata kagak. Palsu. Itu mungkin udah dia upgrade ya. Udah dia sendiri yang upgrade ya. Oke. Mungkin itu bohong gak? Atau mungkin gue dapat seri yang enggak. Atau mungkin yang seri Gearset metal itu agak lebih mahal. Teori. Mungkin ya. Oke. Bentar guys. Udah berapa menit ini? Udah 17 menit dong. Cuma buat bongkar gear doang ya. 17 menit ya sih, emang susah buka gearnya itu. Ya jadi ginilah dalamannya. Bentar guys. Ini kenapa sih? Bentar, ini harus maju dikit. Nih ya. Kosong. Ya emang sih. Gue emang tahu sih ini kosong. Jadi ya udah. Gak apa-apa. Oke, ini gue pasang. Tapi lumayan tajam loh bagian sini nih. Ini lumayan tajam loh. Oke, kita pasang dulu. Nah, bentar. Ini harus pas ya lubang. Enggak, bukan lubang. Ininya ini bagian lubang ininya sama ini harus pas ya lubang. Lubang setengah ya. Ini enggak deh, seperempat lubang ini. Lubang seperempat. Oke, nah pasang lagi. Sip. Ya udahlah gini. Ya udah deh. Perasaan masuk mulu udah dari tadi. Kedalaman. Oke. Ini dia ada o-ringnya ya. Nih, itu o-ring ya. Karet buat ngunci di sini. Supaya kompresinya itu dia nggak bocor. Makanya dikasih o-ring. Cengoreng. Oke, ini belok. Videonya panjang ini, ngabisin memori enggak ya? Semoga enggak. Oke. Nah, sip, akhirnya kelar juga. Oh, kemajuan dong. Tadi kemunduran, sekarang kemajuan. Emang dah ngerti. Oke, udah. Bismillah, semoga udah. Oke. Ya kalian sih mau skip kayak terserah sih, yang penting nonton lah. Sesuai selera masing-masing ya. Gue tuh kalau nonton tuh kalau bagian bosannya itu nge-skip ya. Pasti di skip. Kecuali emang itu ada informasi penting itu gue kagak bakalan skip lah. Kayak misalnya giveaway gitu ya nggak bakalan di skip lah, masa di skip.
info orang mau di giveaway, di skip, dah nggak dapet lah. Oke, gua taruh di sini. Nah, sip, mantap. Oh. Oke, ini kayaknya bener deh. Udah ini batasnya ya. Oke, mungkin. Oke, nah. Ini pernya belum dipasang. Emang tadi lepas sih, gue juga udah tahu. Oh, ini biar memudahkan juga sih lepasnya itu. Memudah nyusahkan gitu lah. Dia memudahkan tapi juga menyusahkan. Nah, ini bagian susahnya. Pasang lagi. Ya springnya itu kayak kuat banget dah. Harus kayak gini dulu. Oke. Nah, gue saranin kalian beli part yang metal ya. Ini dia gue saraninnya sih rekomendasi aja ya. Tapi kalau kalian mau nylon aja, ini nylon loh, bukan ABS. Ini dia gear setnya nylon, bagus. Oke, ini lepas dulu. Nah, banyak banget kendalanya. Ini gua keempat kali bongkar, sekarang baru kendala. Jala ya sih, gara-gara rekam agak gugup gitulah. Agak gugup sih. Oke, belum. Masih harus dilanjutkan deh. Ini dulu lah. Nah, Oke guys, kalian kalau ada info di Jakarta Timur, kalau ada klub ya kasih tahu dong. Gue nggak nemu. Waktu itu pas gue sukir itu sebenarnya dikasih tahu di Cibubur. Ini gue di Jakarta Timur. Jadi di Cibubur itu dia ada klubnya. Cuman gue lupa di mana. Ya udah lupa. Oh iya. Oh please jangan triggernya please. Masangnya susah. Mau masang lagi susah kalau triggernya. Wah, ribet banget dah kalau trigger. Nanti gue ke-trigger. Oke. Nah, sip akhirnya. Mungkin gue nggak bakalan bikin blowback, susah. Itu juga gue kalau PVC tuh gue masih belum bisa ngebentuk, soalnya barang-barang masih terbatas. Cuman ada gergaji doang. Bor nggak punya gue. Punya, cuman udah rusak. Gak tahu kenapa. Oke. Nah, ini kalian juga harus teliti ya masangnya, nggak boleh nggak teliti. Nice. Sip, akhirnya selesai juga bongkar. Ya. Ini bener ya buat kabel ininya. Gue udah hafal bener. Udah bener-bener hafal. Ini nanti ya, tunggu pemasangan baut-bautnya. Ya ntar gue lupa deh. Yaudah, tunggu 2 baut langsung gue pasang. Oke, ini yang kecil dulu. Nah, bagian sini. Nice.
buat baut yang kecil gua pakainya ya baut yang kecil juga. Obeng yang kecil, baut kecil, obeng kecil. Hati-hati guys, jangan sampai bautnya dol. Gua hati-hati, kalau dol itu udah susah dilepas atau pasang. Itu kan gua tuh nerf itu, gua bautnya dol semua, itu gua bongkar lama-lama dol. Udah lah, susah. Oke, gue nggak tahu kenapa kayak gue suka gitu, kayak emang harus gitu lah, kalau nggak tuh kayak pegel gitu mulut. Oke. Nah, nggak boleh gitu terus dong. Gue usahain enggak ya. Oke. Akhirnya. Nah, kalau udah rapet juga kalian nggak usah diituin lagi. Kalau kalian paksain dol bautnya. Oke, ini bagian sini ya. Oke. Ini jadi dia bentuknya sama ya kayak gearbox AEG. Tapi kalau kalian pasang part AEG mungkin nggak bakalan bisa. Dia itu eksternal sama, cuman internalnya beda. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Oke, nah baut yang ini, aduh, ribet. Bautnya banyak amat dah. 27 menit. Mungkin gua skip aja ya. Skip. Oke. Di YouTube mungkin bentar. Tapi sebenarnya prosesnya nggak lama-lama amat sih. Paling ini semenit udah langsung. Biar agak sedikit nggak panjang lah durasinya. Soalnya ini memori HP ini hampir penuh. Kan tadi gua hapusin, dia hampir. Enggak kosong ya, tapi hampir. Oke. Nah, ini dipasang. Kita pin dulu. Nih dipasin ya sama lubangnya. Nah, ini udah pas. Lipin, masukin. Kayak senjata aslinya ya. Cuman kalian kalau mau lebih real lagi, kalian bisa beli yang LDX gearbox. Dia itu bisa kebuka gitu ya. Jadi dia ngebukanya itu ini. Dia jadi ngebukanya itu enggak di gini, tapi bisa gini ke atasin. Jadi kayak senjata aslinya. Keren lah. Oh my. Nih. Alasan kenapa gue pelupa. Bukan alasan kenapa gue pelupa. Alasan ini mungkin alasan kenapa nggak bakalan bisa nembak. Belum kepasang. Untung masih cuman bagian situ. Kalau udah semua dipasang itu, wah. Ku menangis. Oke. Banyak nonton sinetron. Enggak sih, gue jarang nonton sinetron. Gue kayaknya nggak pernah deh. Pernah, cuman kayak nggak suka aja gitu. Oke. Ini harus fokus trulala ya masangnya. Nah, sip, udah dipasang. Sering lupa. Oke. Suara bunyi. Oke. Kalau kalian denger ya. Nah, ini dia. Udah dipasang. Sangat meresahkan warga. Enggak meresahkan warga, meresahkan diri sendiri. Ya, pernya belum dipasang.
kecuali dia plug and play, masang pernya, nggak harus bongkar dulu, kan enak. Kayak Bingfeng MP7 itu, kalian tahu kan? Yang tahu ya, dia itu kan pernya bisa ganti dari belakang, dia nggak perlu bongkar, tinggal belakang itu pakai sendok, congkel diputer gitu, terus tinggal pasang, udah simple sekali. Cuman buat yang M4 ini ya kan ketutup tabung fosfor. Aduh, belah boy. Oke, akhirnya. Sebentar ya guys, ini skip lah, skip. Oke guys, ini udah selesai ya. Oh ya, sedikit informasi, gue lihat-lihat di YouTube, ada katanya orang dia kayak kena santet gitu ya, atau iya dia kena santet. Terus ada juga orang dia kayak dicuri uang sama tuyul gitu. Itu jangan ya guys, kalian jangan pernah ke dukun santet buat nyantet orang, itu jangan pernah guys. Gue nggak kurang tahu itu cuman orang dewasa yang boleh tahu atau gue masih remaja, tapi banyak kan bocah-bocah yang tahu santet gitu. Yang penting jangan ya guys, kalau kalian benci orang jangan digituin. Kalian nggak boleh malah ngebales gitu. Seharusnya kalian malah ngedoain dia supaya dia jadi lebih baik sama kalian gitu, atau enggak apa ya, ntar, oh iya, kalian atau enggak kalian iri misalnya sama orang itu, kalian jangan didoain yang buruk-buruk. Kalian doain aja dia rezekinya juga baik, terus kalian sendiri juga rezekinya baik gitu ya, harus ya, jangan pernah benci orang, oke? Ya oke, sebentar gua kerekam ya. Dan kalian jangan pernah ya ngebully orang ya, bilang jelek apa, itu cyberbullying kalau di internet ya. Jangan pernah. Oke, sebentar guys. Ini skip aja dah. Oke, tadi ke pause terus enggak ya. Oke, ini udah ya. Udah nih gripnya. Grip. Aduh, kita pasang lagi aja pukurnya. Oke, ini wristnya pengen gue jual ya. Gue kurang tahu ada lecet atau kagaknya ya. Oke, gue jual ya. Terus nanti kalau udah kejual ya, insya Allah kejual, amin. Gue bakalan ganti sama Geisler atau SMR wrist yang lebih bagus lah. Oke, itu suara nenek gue ya, adik gue merengek, nggak tahu kenapa suka gitu. Ada. Oke, ini kenapa ya, kok tiba-tiba keras sih? Oh iya, keluarin dulu, skip aja lah lagi. Oke, kamera agak geser sih. Oke, ini udah tinggal, oh iya ini ya, tinggal magazine catchnya ya. Ini berjalan sedikit mulus ya, gue ngebongkarnya. Tadi sempat kelupaan gearbox, gearboxnya sempat kelupaan, trigger lagi, spring guide sama springnya. Ada. Oke guys, dan kalian kalau mau belanja, misalnya ada barang gua yang mungkin buat kalian menarik ya, silahkan cek Tokopedia gua, UNTRX Shop ya. Waktu itu gua ada nih di chat nih sama gua rahasiain aja ya yang punya, soalnya gua nggak mau orang itu juga
malah jadi bahan ejekan juga ya. Oke. Dia waktu itu bilang ini dari UNTRX, ini yang UNTRX Entertainment ya. Iya, pantesan jelek katanya gitu ya. Gua sih aja, tapi gue blokir. Orangnya diblokir, gua yang blokir dari chatnya ya. Dia masih bisa gituin Tokopedia. Oke, nah kita pasang dulu popornya ya. Kelihatan nggak? Oke. Ini baterainya dari sini ya masangnya. Oke. Adik gua. Oke, adik gua dari tadi nangis. Aduh. Nah, harus tes dulu nembak nggak? Oke. Single, fungsi, auto. Oke, dia fungsi. Nih ya single ya. Ini auto. Nih baterainya udah dicas ya 100%. Oke, nah sesuai waktu itu gua pas review LDT HK416 ini, gua ada bilang gua pengen apa, tes performa dan jaraknya ya. Sebenarnya dia bagian hop up itu dia nggak tahu kenapa rusak gitu, kayak nggak kebaca gitu lah, kayak bukan nggak kebaca sih, kayak nggak fungsi gitu. Jadi gua ituin hop up fix, jadi dia lumayan fungsi dikit tapi tetap nggak kena gitu, kayak nggak berfungsi. Ini gel ball gua, ini stok terakhir gel ball gua, udah sisa sedikit, jadi lain kali mungkin gua bakalan beli gel lain atau mungkin gua convert ke airsoft. Oke guys, mungkin segitu dulu buat video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman kalian ya. Like dan subscribe. Itu subscribe lah. Itu hal terpenting dan bakalan ngebantu gue banget. Dan kalau kita udah nyampe 5.000 atau 10.000 subscriber, gue bakalan giveaway mungkin gel blaster ya. Belum airsoft, masih gel blaster ya. Oke guys, I'll see you next time, bye.